ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqibah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai di Masjid Al-Ikhlas ini, yang Allah jamin pula duduknya di Masjid Al-Ikhlas sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafiralahu. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk tujuan beribadah, maka setiap langkahnya rahmat yang dilipatkan oleh Allah untuknya. Dan duduknya di masjid adalah duduk yang mendapat jaminan ampunan dosa. Amin. Maka bersyukur kita atas nikmat yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat ilmu. Banyak. Bahkan terkadang kita pun tidak mampu menghitungnya. Dan memang tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat yang ke-18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup kalian menghitungnya. Maka yang terbaik buat kita adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur, nikmat ini akan Allah tambahkan. Sebagaimana janji Allah, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Yang Allah maklumatkan dalam surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga kita yang dipilih Allah pagi hari ini dan segenap keluarga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam hal beribadah, dalam hal menegakkan syariat, dalam hal menjaga ukhuwah, dalam hal akhlakul karimah, dan dalam hal muamalah, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya dalam cintanya Allah, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran surat ketiga
ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, apabila benar-benar mencintai aku, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Semoga kita yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarga dijadikan mampu optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan cinta Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Amin. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Loh, kok tanggal 8? Tanggal 1 Zulhijjah. Kalau kita lihat firman Allah di surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sakhram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah ditetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Ini ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan itu. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari-nya nomor 1583. Kalau Muslimnya 1697. Rasul bersabda, diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sudah lewat, kemarin maghrib sudah lewat, Dzulqa'dah, Zulhijjah sekarang bulan 12, bulan terakhir akhir tahun. Kemudian nanti tahun baru insya Allah 1446 Hijriah, bulan satunya Muharram. Wasyahru Rajab mudaralladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kita diberi Allah 4, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di setiap 4 bulan ini semua amal soleh, semua amal kebaikan dilipatkan Allah. Rasul bersabda, hadisnya Muslim nomor hadis 1945. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyati di'fin. Setiap amal soleh anak cucu Adam di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu pun masih ditambah 1 bulan, bulan 9. Bulan apa? Ramadan. Ya. Itu semua amal soleh, amal ibadah dipangkatkan 10 sampai 700. Bulan ini, Zulhijjah yang sekarang kita berada di hari pertama ini sangat luar biasa. Ketika Rasul menjelaskan kepada para sahabat pada waktu ditanya, ya Rasul, man amlu afdolu min syahril hijjah.
Rasul, amalan apa yang paling afdol di bulan Zulhijjah? Maka Rasul menyampaikan Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya manusia terhadap Allah Rabbnya itu menunaikan ibadah haji. Man istata'a, bagi yang mampu. Mampu menurut hadis 4. Mampu menurut hadis 4. Mampu untuk punya biaya ke sana. Mampu untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, mampu biaya tinggal di sana. Yang ketiga, mampu memberi bekal yang ditinggal. Yang keempat, mampu dalam hal amanah. Artinya amanah-amanahnya udah dilepas untuk urusan haji. Jadi kantor, pekerjaan apa tuh namanya mampu amanah. Itu hadis. Untuk Indonesia 5. Kalau hadis 4. Cuma Indonesia tok 5. Kok bisa? Apa yang kelima? Nek katut kuota. Jadi termasuk manis tatoah ini. Lah nek ndak katut kuota ya melok sopo. Nanti kayak yang ketangkep itu. Yang kemarin ditanyakan, beritanya ketangkap itu, yang umroh terus gak pulang-pulang, bermasalah. Ketangkep. Itu namanya manis tatoah, ndak mampu juga itu. Nah, maka untuk Surabaya ini kalau daftar tahun 2024 itu nanti berangkatnya 37 tahun. Terus saya tanya, lah nek umur swida daftar berarti 97. Cik urip ta itu, saya gitu. Tapi jangan sampai kita ndak punya niat haji. Kalau sampai kita ndak punya niat haji, bermasalah di padang mahsyar. Saya ulang. Kalau kita nggak punya niat haji, kata Rasul, bermasalah di padang mahsyar. Kenapa? Hadis Bukhari, nomor hadis 18. Muslimnya 36. Rasul bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Sahadati, la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa aqimi sholah, wa ita'i zakah, wa saumi Ramadan, wal hijjul baiti. Nah, jadi haji ini masuk rukun Islam. Jadi kalau kita sampai tidak punya niat haji, berarti kita menyalahi rukun Islam. Maka harus punya niat. Sudah punya niat? Sudah Pak. Sejak kapan? Sejak kecil. Hebat. Sekarang umur berapa? 40. Sudah nabung untuk haji? Belum. Nah, itu namanya belebes. Jadi kalau niat itu ya dibuktikan nabung. Misalnya hari ini, ya Allah saya niat haji, saya nabung 100.000. Niat bener ini. Besok wafat. Haji enggak dia? Saya ulang. Setelah kajian misalnya, terus dia nabung. Ya sudah tak niatkan mulai hari ini. Tak nabung mulai 100.000 untuk haji ini. Enggak, saya ambil. Habis itu wafat orangnya. Haji enggak dia? Siapa yang bilang? Buka An-Nisa ayat 100. Allah yang menentukan. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muraghamam kasira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallahi wa rusuli summa yudrik hul mautu, kemudian dia keluar rumah, kemudian mati, faqad waqa'a ajruhu alallah, maka Allah tetapkan pahalanya sempurna. Haji
Sehingga orang yang store ONH kemudian wafat haji, An-Nisa ayat 100. Sehingga tidak perlu dibadalkan sebetulnya. Sudah haji. Justru uangnya bisa dipakai untuk kepentingan lain. Atau mungkin dilanjutkan putranya, anaknya. Kalau belum haji. Kalau misalnya anaknya sudah haji semua, untuk apa? Karena di An-Nisa 100 Allah tegaskan faqad waqa'a ajrohu 'alallah. Maka Allah menetapkan pahalanya itu. Sungguh pahalanya ditetapkan di sisi Allah. Jadi haji. Maka ketika Rasul ditanya hal tersebut terus mengatakan afdalnya amal itu haji, Rasul melanjutkan kalimat al-haji mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Tidak ada balasan orang haji itu kecuali surga. Baru sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak mampu, apakah nggak ada amalan lain di bulan Dzulhijjah kecuali berhaji? Rasul mengatakan, mamin amilu solihu ahaba ilallah min ayam akhir. Tidak ada amal yang sangat dicintai Allah kecuali min hadihi ayamin yakni ayamil asr. Tidaklah ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari tersebut, yaitu hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai 10. Kalimat Rasul jelas, mamin ayyamil amalu solihu fiha ahabba ilallah. Tidaklah ada hari yang amal solehnya di dalamnya lebih dicintai Allah, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Bagaimana pahala amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah anak cucu Adam dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dibanding dengan pahala jihad? Apa kata Rasul? Wala jihadu fisabilillah. Tidaklah jihad fisabilillah mampu mengalahkan pahala. Saya ulang. Berbuat baik, beramal soleh, beribadah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, pahalanya lebih daripada orang yang berjihad. Ila, kecuali kata Rasul, rajulan kharajat binafsihi wa amalihi wa qimatu bisai'ah. Kecuali yang berangkat jihad tadi dengan hartanya dan jiwanya mati syahid, itu kalah. Tapi kalau yang berangkat jihad terus pulang masih kalah pahalanya sama yang beramal soleh, beramal kebaikan, beramal ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Rawahu Bukhari. Sahih. Bayangin. Summa ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasul? Duh, sahabat itu tanya, kalau tidak bisa haji amalan apa saja yang tetap mendapat jaminan-jaminan surga? Yang pertama Rasul katakan, min ayamin amilu solihu fiha ahaba ilallah. Tidak ada amal yang di dalamnya hari-hari tersebut sangat dicintai Allah, yakni min jadi ayamil asr, adanya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian apalagi ya Rasul? Tsumma ya Rasulullah, aksiru bidu'a, perbanyak doa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 memperbanyak doa. Rasul membacakan para sahabat surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna lan yakunu dakirin. Mintalah padaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Barang siapa tidak mengibadatiku dan tidak meminta padaku, sombong
tempatnya neraka. Summa ya Rasulullah. Jadi sahabat itu cuma tanya, kemudian apa lagi Rasul? Maka Rasul menyampaikan surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-32. Dalika wa may yu'adim sa'airillahi fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bukti ketawaannya. Dan ini ada lagi juga di surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fil ayami ma'dudat. Berzikirlah kalian pada hari-hari yang sudah ditetapkan Allah. Saya ulang. Wadhkurullaha fil ayami ma'dudat. Berzikirlah kalian pada hari-hari yang sudah ditentukan. Sahabat tanya, kapan itu? Rasul mengatakan tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 terakhir ba'do asar. Bunyi itu. Litukabirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkurun. Bunyi mestinya takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ada yang 2, ada yang 3. Mana yang benar? Ada yang tanya. Saya bukakan hadisnya di Tirmidzi, An-Nasai dari Ibnu Majah. Rasulullah 4 sahabat 2. Setelahnya ada yang 2, ada yang 3. Gak ada masalah. Silahkan. Mau 2 takbir atau mau 3 takbir. Tapi jangan 4 takbir. Sebab 4 takbir itu sholat jenazah. Ya. Jadi mau 2 atau 3 silahkan. Ya. Kemudian sahabat bertanya lagi, apalagi ya Rasul selain mengagungkan itu. Jadi kita tuh nyetir mobil bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Masak ibu-ibu bunyi itu hatinya Allahu Akbar. Disuarakan pelan juga boleh. Di pasar itu sahabat semua takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau ketemu orang, berinteraksi dengan orang, ada tamu, ya diam. Jangan ada tamu masih gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tamunya, mas obatmu entek apa durung ombe gitu. Jadi kalau waktu berinteraksi ya berhenti kita. Kalau tidak berinteraksi bunyi itu. Ini perintah Rasul ini. Semuanya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasul? Rasul menyampaikan surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudullaha qardan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Disuruh memperbanyak sedekah. Jadi bersedekah dari tanggal 1 sampai tanggal perbanyak sedekah. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka niscaya akan dilipat gandakan oleh Allah dan mendapat pahala mulia. Pahala mulia, ajrun karim. Itu apa? Surga. Bahkan yang paling tegas di Ali Imran 133 dan 134 itu jelas. Wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? 134-nya alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Maka orang yang infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit, surga jaminannya. Kalau yang di surat 57:18 itu Rasul Allah mengatakan ajrun karim. Ketika ditanyakan ke Rasulullah, ajrun karim itu surga.
Tapi yang menunjukkan surga langsung di Ali Imran. Sahabat nanya, kalau nggak bisa sedekah, bagaimana ya Rasulullah? Nggak mampu sedekah, bener-bener nggak mampu loh ya. Hadisnya Muslim, nomor hadis 1006. Perawi Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita nggak bisa infak pakai uang, kata Rasul pakai 5 ini. Tapi jangan pakai 5 ini dok. Punya uang, pakai 5 ini. Namanya melebes, betik, medit. Apa yang pertama? Aksiru bidikrullah. Orang yang hatinya berzikir adalah itu ahli sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang ma'ruf mencegah kemungkaran, ahli sedekah. Yang ketiga, beramal dengan waktu dan tenaga. Contoh, di depan masjid ada pecahan kaca, beling. Ini kalau kena kaki jamaah jadi perkara, dipindahkan, taruh, diamankan di tempat sampah. Ahli sedekah. Ada duri atau ranting pohon yang menonjol ke jalan. Ini kalau kesampluk sepeda motor, celaka orang, dia potong, ahli sedekah. Yang keempat, hubungan suami istri. Ahli sedekah. Makanya itu ibu-ibu, ajak tuh suaminya. Sungkan Ustadz, loh ngajaknya pakai hadis. Ini Muslim nomor hadis 1006. Tinggal ngomong sama suami, Mas, nggak infak sedekah ta? Ini loh kotak amal sudah siap. Kan karek ngono dak. Kalau suaminya jawab, kayaknya malam ini ndak dulu. Jawab lagi bu, pancen sampean niku Mas, nggak ahli sedekah gitu ya. Jadi hubungan suami istri sedekah. Yang kelima, tabasumuka, senyum. Senyum kalian itu sedekah. Makanya jadi orang tuh jangan metutut ya. Kalau metutut aja Pak, sekali senyum langsung jadi omongan sak bumi marina emas. Tiba wong esok guyu. Iya wong obatnya lagi diombe gitu nanti. Tapi nek senyum tok ndak mari-mari ketoke obatnya kentekan gitu. Maka itu kalau nggak bisa sedekah ya, pakai 5 itu. Tapi kalau bisa sedekah ya jangan pakai 5 itu, medit namanya. Summa ya Rasulullah. Pertanyaannya cuma kemudian apa ya Rasul? Enak sahabat itu tinggal nanya. Kemudian apa Rasul? Rasul mengatakan, Mamin saumi arafah yukafiru madiyat wal bagiyat. Siapa yang puasa hari-hari arafah, diampuni dosanya 2 tahun. Hari-hari arafah itu tanggal 1 sampai 10. Itu namanya hari-hari arafah. Hadis An-Nasa'i nomor hadis 1734. Rasul Muhammad SAW puasa tanggal 1 sampai 9. Kalau pas beliau ndak kurban, ndak haji, ndak kurban, itu puasanya tanggal 1 sampai 9. Tapi kalau beliau kurban tanggal 9. Mestinya kita wis korban gak entos, kaji yo gak budal, posone tanggal 9 tok, malu. Tapi kalau kita infak, memperbanyak sedekah, bisa kurban, silakan puasa tanggal 9. Jadi Rasul itu tanggal 1 sampai 9 itu kalau pas beliau gak kurban, itu 9 hari. Jadi siapa yang puasa tanggal 1 sampai 9 diampuni 2 tahun. Ada sahabat yang lompat-lompat, hadisnya Tirmidzi. Tanggal 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 enggak, 7 puasa, 8 enggak, 9 puasa, 10 sholat id. Diampuni 2 tahun. Yang puasa tanggal 9 tok 2 tahun. Al-Ikhlas ikut mana? 9 tok. Keutamaannya sama. Semua dapat keutamaan ampunan 2 tahun. Namun sebetulnya ada formatnya di situ. Ketika tidak kurban, tidak haji, belum mampu. Saya sama jenengan ini sekarang tidak mampu. Ya ini si cangkruk di Al-Ikhlas berarti nggak mampu haji ini. Itu
sebaiknya 1-9. Tapi kalau bisa kurban seperti digantikan kurban, diganti banyak sedekah, tidak apa-apa 9 aja. Itu makna hadisnya. Summa ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasul? Rasul mengatakan ya karena adalah dibacakannya surat 22 ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala marrazaqahum min baimatul an'am. Maka disyariatkan menyembelih hewan kurban dari rizki yang Allah berikan kepadanya. Dan dalam menyembelihnya menyebut nama Allah. Ini diulang Allah di ayat 36. Yadhkuru smallahi biha. Jadi tolong panitia takmir sampaikan ke jagal tidak usah mengucapkan kalimat apapun kecuali Bismillahi Allahu Akbar. Kalau jagal makanan sehari-hari bebek, pitik, kelinci, kambing, sapi yang sehari-hari kita makan Bismillah. Tapi kalau Idul Adha Bismillahi Allahu Akbar. Surat 22 ayat 34 dan 36. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah dipanggil Susilo, Joko, Widodo, tidak usah. Itu kan nama-nama lama. Kalau nama baru Aldinol, wih apa? Alhamdulillah dia nongol. Aneh-aneh jeneng arek saiki. Tidak usah bilang jagalnya, tidak perlu. Perintah Allah sebut namaku saat kamu menyembelihnya. Jelas suratnya 2234, 2236. Nah, satu keluarga berapa ekor? Halo? Satu keluarga berapa ekor? Satu. Dari mana taunya? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang satu keluarga satu ekor? Ada di surat 37. As-Saffat ayat 107. Fadainahum bidibin azim. Maka aku ganti anak tersebut dengan seekor sembelian yang besar. Nah, jadi surat 37 As-Saffat ayat 107 itu ketetapan Allah satu keluarga satu ekor. Karena saat itu anggota keluarga Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Nabi Ismail. Ishak belum lahir. Jadi satu keluarga satu ekor. Tapi kalau suami istri punya anak 3. Suaminya bawa 1, istrinya 1, anaknya 3, satu-satu semua. Ini namanya mantab. Apa? Mantab ini kol-kolah kubro. Suami bawa 1, istri bawa 1, anaknya bawa 1-1, mantab. Padahal syariatnya cukup satu keluarga satu ekor. Kalau di atas namakan suami, maka yang dapat suami, istri, anak, cucu, buyut, cicit, jangga, aduk siwur, odok-odok, kolok-kolok, koplok-koplok, dapat semua. Imin humbal amwat kata Rasul. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena tadi atas nama suami, maka suami ke atas. Bapak ibunya, kakek nenek, mbah buyut, cicit, canggah, aduk siwur, odok-odok kalau udah dapat semua. Imin humbal ambat. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu dapat. Nah, istri ke atas tidak. Aisyah nanya, kenapa kok kaumku gak dapat? Kata Rasul, bukankah wanita itu punya saudara laki-laki? Maka kewajiban saudara laki-lakinya ke atas. Bukan dirimu. Terus Aisyah mengatakan, lah kalau tidak punya saudara laki-laki. Ya, hadyu min adyu isnain. Dia nyembelih 2. Kemarin di masjid mana itu? Pas diskusi saya tanya, masih ada yang rokok enggak? Keren, ada 2 orang angkat tangan. Wah, masih mau mengakui. Sehari berapa Pak? 1. Istrinya dibalik seperti ini ngomong 2,
Bukan satu dia, oh iya dua Ustadz. Ada istrinya melok ngaji ngomong dua. Satu pak berapa? 20 Ustadz. Pokoknya 40 itu saya jatah itu bapak itu sehari. Oh berarti 40 kali 30 Bu. Pasti itu, pasti setiap hari 40. Berarti 1.200.000. Langsung menang. Iya kan? 40.000 sehari. Satu bulan 1.200.000. Satu tahun 14.400.000. Tuku wedhus 3,5 juta. Jare gak mampu. Itu namanya beti blebes. Jadi orang-orang Sunni yang nyusu geni atau orang-orang anggota Dewan Suro, Dewan Suka Rokok, dan orang-orang ahli hisap rokok, nek sampai gak kurban itu blebes. Karena kalimat Allah walikuli umatin ja'alaman yadkurus mallohi alamar rozakohum. Berkorbanlah kamu dari rizki yang aku berikan kepadamu. So saya tanya, Allah memberi kita rizki itu tiap hari atau setahun sekali? Halo? Allah ngasih kita rizki itu setiap hari atau setahun sekali? Setiap hari. Kita disuruh kurban setahun sekali. Misalnya dibalik sama Allah ya apa? Kamu harus kurban setiap hari. Rizki setahun sekali. Geblak kita. Ayo, ini loh. Jadi kalau tidak kurban tuh teman. Gitu. Kalau sampai tidak kurban. Satu hari 10.000 rupiah. Satu hari 10.000 rupiah. Dikhususkan masukkan kaleng. Tiap hari 10.000 rupiah. Setahun satu kambing besar itu. Itu 3.650.000. Karena satu tahun 365 hari. Nah, para anggota Dewan Suro sampai tidak kurban belebes diguyu malaikat nanti ya. Jangan sampai tidak korban itu orang-orang Sunni yang nyusu geni sama ahli hisap rokok tadi. Ada lagi yang bertanya kemarin di Al-Falah, waktu saya ngisi di Al-Falah, apakah betul kambing kurban itu tidak boleh ditawar? Hadisnya sahih, tapi tidak boleh dicela. Bukan tidak boleh ditawar, tidak boleh dicela. Loh kata orangnya tidak boleh. Kalau yang tidak boleh ditawar itu hadisnya rawahu blantik. Nah. Ada yang lagi tanya lagi, apa betul kalau belum akikoh tidak boleh kurban? Nah ini hadisnya rawahu bakul wedus. Tidak ada hubungan akikoh dengan kurban. Akikoh itu kalau kamu dikasih karunia Allah anak laki-laki kata Rasul, sembelihlah 2 ekor kambing. Kalau kamu dikaruniai perempuan 1 ekor. Sahabat tanya, man hadayaw ya Rasulullah, kapan itu? Anak usia 1 hari. Manakala kamu tidak mampu di hari ke-7, belum mampu hari ke-21. Bukhari Muslim ini. Belum mampu hari ke-40. Belum mampu waktu dia sebelum balik. Kalau sudah balik, tergadelah pahala syukurmu atas lahirnya anak. Jadi yang tergade itu pahala syukur orang tua. Bukan anaknya ini tergade. Emang anak Islam anak pegadaian. Jadi yang tergade itu pahala syukur bapaknya atas lahirnya anak. Tapi sholat-sholatnya dia tetap berpahala, puasa-puasa dia, infak, sodako, semua itu hanya pahala nikmat syukur atas lahirnya anak yang tergade. Jadi bukan anaknya yang tergade, emang anak pegadaian. Rasulullah siapa yang ngakikoi? Tidak ada. Belum ada syariat itu. Rasul juga mengakikoi cucunya Hasan Hussein. Karena baru Allah tetapkan itu setelah itu. Anak-anaknya malah tidak. Karena belum ada syariatnya. Gitu loh. Bangun samudra tahu Pak? Sopo sing ngakikoi? Wong arek kuliah nang gereja.
Bapak ibu yang gereja kabeh ya sudah. Begitu setelah dewasa baca ayatnya, belajar tahu, oh kalau sudah mampu suruh kurban ya kurban. Nggak pernah saya mengakikohi diri sendiri, nggak pernah. Karena Rasul juga nggak pernah mengakikohi diri beliau sendiri. Malah ada yang lucu. Kapan ya? 3 bulan lalu telepon gini, Ustadz bisa minta tolong ngisi kajian di rumah saya. Oh acara apa? Akikoh. Loh, sampean punya anak lagi? Enggak. Saya ngakikoi bapak saya sama diri saya. Sampean diguyu malaikat, Pak, saya bilang. Jangan ngundang saya. Gak ada contoh dari Rasul. Nah, saudara-saudaraku, maka itulah amaliyah. Kemudian keutamaan kurban apa? Ini hadisnya Tirmidzi. Ma'amilan ayamin min amalin yaumil nah. Hari-hari tidaklah anak Adam melakukan amalan yang di hari nahar ahaba ilallahi yang sangat dicintai Allah min ikraqi dami kecuali saat hari dia mengalirkan darah kurbannya. Mangkana lahu sa'atu walam yuhadhu wala yukriyu musalla. Barang siapa yang lapang mampu tapi tidak kurban, apa kata Rasul? Fala yakrona musolana, ojo deket-deket masjid dan musolaku. Bayangin, sampai gitu Rasul bilang. Siapa yang mampu tapi tidak kurban, jangan mendekat di musola atau masjid. Malulah kalian. Wali hisabnya gak kurban, masuk hadis Ibnu Majah dan Hakim. Maka saudara-saudaraku, apa yang sebagai jenis hewan kurbannya, maka bahimatul an'am, hewan ternak, sudah digariskan Rasul, onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Nah itu. Jadi kerbau boleh. Banteng, sopo sing katanya keli, sopo sing boleh, nggak usah aneh-aneh. Onta itu kalau afdolnya kambing, karena ayatnya di surat 37 ayat 1 itu kambing atau domba. Cuman Rasul membuat kemaslahatan, ini pun juga dengan izin Allah atau Allah yang memberitakan pada Rasulullah. Kenapa sapi? Supaya pembagiannya lebih banyak. Kenapa onta? Lebih banyak lagi karena lebih besar dari sapi. Tapi tidak usah aneh-aneh, Bumi Marina. Ya apa nek beli gajah? Jadi gue sak sukoli lo untuk kabeh, gak usah aneh-aneh. Gitu. Wedhe nek gajah itu aneh-aneh, tidak usah aneh-aneh. Nah disinilah di zaman Rasul Muhammad SAW ada seorang menyembelih keluarga itu untuk 1 ekor kambing untuk keluarganya. Hadisnya Tirmidzi 1510, Ibnu Majahnya 347, 348. Ya, ini diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu. Jadi 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga. Apa hikmah kurban ini? Menghidupkan syiar, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, berbagi kebahagiaan bersama-sama di hari raya. Kemudian dzikrul maut, ingat kematian. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir pagi hari ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah. Kita mampu menyelesaikan 10 hari ini dengan amal fardu, amal sunnah, amal soleh, ijma' ulama yang diridhoi Allah. Sehingga Allah jadikan amalan kita amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Ada? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafatul majelis. Ada? Tafadhol. Tolong mic-nya ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal kambing kurban ini Ustadz. Apa harus laki-laki? Misalnya cewek nggak boleh gitu. Terima kasih Ustadz, sudah aja. Baik. Apakah kurban itu kambing laki-laki? Tidak. Cuman Rasul menyuruh laki-laki itu ada nilai maslahat.
Kalau betina semua dikurbankan, terus wedhus ndi sing kate meteng. Artinya apa? Nanti kesinambungannya ini sunatullahnya hilang kalau betina semua. Memang kambing jantan lebih mahal. Jadi Rasul kenapa menyarankan waktu itu yang jantan? Itu ketika ditanya, sebab kalau betina kamu sembelih semua, nanti kambing mana yang hamil? Terjawab, jadi tidak harus jantan, betina pun boleh. Ada lagi? Di masa Rasul, waktu itu panitianya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang betina, pas disembelih, pasti ada janinnya ternyata. Ada janinnya. Maka tanya ke Rasul, kata Rasul, sembelih sekalian janinnya. Karena sudah diniatkan korban. Jadi ojo, oh ini dingu, terus sampai didoti tidak boleh. Kudu disembelih sekali. Ya, ada lagi? Tidak ada, cukup. Apakah yang kurban boleh minta jatah? Boleh. Surat 22 ayat 36. Ada jatahnya yang berkorban? Boleh. Makanya takmir panitia tanya yang berkorban. Ada yang diminta? Ada. Saya minta pupu penuh. Sekno. Padahal yang titik lah ya cukup gitu. Maka ada yang korban ditanya, ada yang dikasih, ada yang diminta. Yang saya tinggal di alai kelas, kepala, ekor sama kaki ke bawah mulai lutut. Duh, badannya saya bawa semua. Iki nunut beles bedet ini. Untuk kebacut ini. Ada lagi? Cukup. Jangan memperjualbelikan apa yang ada di hewan kurban. Termasuk kulit, termasuk kepala dan tidak boleh dijual. Makanya panitia yang enak itu kalau ada yang nyerahkan kurban langsung diminta aja. Surat 2236 dalilnya. Boleh enggak kami minta kulitnya. Terus yang kurban silahkan. Nah enggak apa-apa. Kan sudah diminta. Catat yang sudah diminta siapa aja kumpulkan. Setelah barang yang sudah diminta itu haknya yang meminta. Nanti mau diapakan saja silahkan. Tapi jangan enggak ngomong kulit dikumpulkan terus dijual. Ini menyalahi kaidah syar'i. Tapi kalau diminta dahulu boleh karena ada ayatnya di surat 22 ayat 36. Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kajian pagi ini sudah saya serahkan ke takmir dalam bentuk PDF. Bisa dimiliki siapapun.